balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah, ketemu lagi sama Mel. Kali ini kita akan review mobil mini ya, keluaran dari Honda. Tipenya ada di Brio E Satya, CVT Automatic tahun 2018. Nah, untuk kilometernya ini berjalan di 30 ribuan aja. Buat yang penasaran untuk video dari interior, eksterior maupun dari harganya, nanti bisa kalian tonton dulu dari awal sampai akhir. Nanti di akhir video kita akan kasih informasi untuk mengenai dari mobil tersebut. Nah, buat itu jangan kemana-mana dulu teman-teman, dan dukung dari channel AutoFM TV. Cara yang gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita mau langsung review aja ya di bagian eksteriornya. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Untuk di bagian eksteriornya kita bisa lihat ya, untuk Honda Brio ini dia grillnya tidak terlalu banyak, jadi dia dibagi menjadi dua grill dengan logo Hondanya di bagian tengah. Lalu juga untuk di bagian lampunya ini dia memang masih yang modelan besar ya untuk dari bentukannya. Yang pertama, lampunya ini dia sudah diganti menjadi LED, jadi warna lampunya putih. Lalu juga di bagian fog lampnya dia punya di bawah sebelah sini dengan covernya yang lumayan besar, jadi terkesannya fog lampnya besar ya, padahal lampunya tuh kecil di bagian sebelah sini, warnanya yang masih kuning atau halogen. Oke, kalau misalnya untuk di bagian sensornya, untuk di bagian depan Honda Brio belum ada sensornya ya, jadi masih polos seperti ini aja. Sensornya ada di bagian bumper yang belakang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita mau review di bagian bodi sampingnya. Untuk di bodi sampingnya ini bannya dia menggunakan mereknya ini ada di Achilles, ukurannya ada di 175/55, ringnya di 14 ya. Velgnya ini dia hanya one tone, jadi bisa dilihat ya untuk di bagian velgnya hanya satu warna. Dan untuk ground clearance-nya, karena ini mobilnya kecil ya untuk ukuran dimensi tubuhnya, jadi ini ground clearance-nya satu jengkal aja dari tangan Mel. Tapi nggak usah khawatir, untuk dari mobil Brio ini dia cc-nya irit, terus juga kalian bisa bawa untuk perjalanan jauh. Mobilnya juga apa ya, bisa dibilang drivable banget deh, karena ini dibawa enak, dibawa sendiri tuh lebih enak gitu. Terus untuk di bagian ground clearance-nya nggak usah khawatir, karena ini mobilnya kecil, jadi wah, jadi bahaya ya kena bagian banjir ataupun dari polusi tidur yang tinggi. Sebenarnya sama ya gitu, cuman kalian mesti lebih careful lagi, jadi mesti lebih hati-hati sedikit lagi gitu ya, karena nanti kalau nggak bisa bumper-bumpernya kena gitu kalau misalnya kalian kurang lebih hati-hati ya. Oke, untuk di bagian spionnya dia tidak auto retract, jadi kalian bisa dilihat ya, ini mail unlock. Nah, ini dia tidak terbuka atau terlipat. Nah, ini juga sudah di lock tapi tidak terlipat ya. Jadi untuk dari spionnya ini dia manual ya, jadi ini masih kalian lipat ya, seperti ini gitu. Oke, untuk di bagian antenanya dia ada di bagian depan, tinggal kalian tarik aja, terus kalian bisa dorong lagi kalau misalnya tidak ingin dipakai, sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan dari teman-teman itu sendiri ya. Untuk di bagian talang airnya dia sudah ada di bagian window depan sampai ke bagian window penumpang belakang, jadi semuanya sudah komplit. Lalu untuk dari si handle pintunya ini tadi Mel tidak klik untuk dikunci, tapi dia otomatis dia langsung mengunci. Kalau di unlock juga ini bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita gunakan dari bagian remote-nya saja, atau kalau kalian mau secara manual ini bisa ya, tinggal kita colok kuncinya. Nah, kita tinggal
terkunci seperti itu ya. Jadi ada dua opsi, bisa menggunakan remote atau bisa juga langsung dari kunci manual di bagian depan sini. Oke, sekarang kita mau lanjut untuk review di bagian belakangnya ya. Oke guys, nah sekarang kita langsung lanjut untuk review di bagian belakangnya. Untuk model yang 2018 tipe E-Satya, dia memang masih yang model kotak seperti ini gitu ya. Jadi untuk buka dari bagasinya itu melalui kaca yang warna hitam ini, nanti kita akan coba ya. Tapi sebelum itu Mel mau kasih unjuk dulu untuk di bagian belakang lampu stop lampnya. Nah tampilannya juga masih yang seperti ini ya, jadi belum yang new model. Lalu juga untuk emblemnya dia ada Honda Prospect Motor di sebelah kanan. Nah untuk di sebelah kirinya dia ada Brio E-Satya iVTEC untuk di bagian emblem dan tipenya ya, dia ada di sebelah sini. Untuk sensornya dia ada di 1-2 titik saja untuk di mobilnya si Brio. Untuk kamera mundurnya ini dia belum punya ya guys, jadi bisa ditambah atau bisa di-upgrade sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk buka bagasinya, kalian perlu kunci ini dicolok untuk ke bagian lubang sini ya. Setelah itu tinggal kita putar. Nah, dia otomatis langsung terbuka seperti ini ya. Jadi memang harus dibukanya melalui kacanya yang bagasi belakang. Ini dia ada penghubung kabelnya, lalu juga untuk hidroliknya dia ada di sebelah sini. Kalau mobil Brio udah pasti tempatnya nggak terlalu besar ya, karena untuk taruh barang-barangnya lumayan space-nya tidak terlalu banyak ya. Tapi kita bisa lihat untuk di bagian bagasinya ini ban serepnya dia masih ada, lalu juga untuk dongkraknya dia punya, kunci-kuncinya juga ada di bagian bawah dekat bannya ya. Jadi lengkap semua untuk kondisi dari kelengkapan yang ada di bagian bagasi ya. Oke, untuk joknya nanti yang bertanya-tanya, kok joknya di warna hitam bukannya warnanya ada di beige? Betul, joknya ini sudah di-upgrade dan dilapisi dengan kulit. Harusnya dia bawaan pabriknya itu masih bludru ya, atau kain untuk di bagian kursinya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut untuk review untuk yang ada di bagian interiornya. Oke, yuk. And fly to home, but if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Harder, harder. Oke, sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau bahas. Nah, untuk secara keseluruhan di bagian dashboardnya ini dia memang masih plastik ya untuk bahannya. Lalu dia juga ada sedikit aksen ya di bagian sebelah dashboard ujung kiri. Jadi ini tuh bukan karbon seperti yang teman-teman pikir ya. Jadi ini tuh dia mirip karbon ya, tapi ini dia ada sedikit berbeda untuk dari bentukan si variasinya ya. Jadi ini kita anggap saja seperti kurang lebih karbon ya untuk di bagian tampilan dashboard di sebelah kiri ujung. Oke, untuk setirnya dia yang pasti sudah kulit. Oke, untuk tombolnya dia dari sebelah kiri, kalian bisa volume up dan down, dan juga pilih untuk dari source atau channel di bagian radionya. Nah, sekarang kita lanjut untuk di bagian head unit tengah. Nah, ini dia memang masih bawaan model pabriknya, jadi dia belum yang Android atau touchscreen. Teman-teman bisa upgrade, nggak usah khawatir ya. Bisa tambahin juga kamera mundur seperti yang tadi Mel bilang gitu ya. Untuk di bagian AC-nya, nah AC-nya ini dia ada di dua bagian. Di sebelah kiri ini untuk fan-nya. Nah, di sebelah kanan ini untuk tingkat kedinginannya ya, nggak usah khawatir, ini dingin banget guys. Jadi mobilnya tuh masih sehat dan masih segar. Oke, lalu untuk di bagian bawahnya ini dia ada dua buah cup holder, ada tempat charge dan juga ada tempat box buat kita taruh barang-barang ya. Untuk di bagian transmisinya dia sudah di otomatis dan rem tangannya ada di bagian sebelah sini, serta ada satu box kecil lagi ya di bagian belakangnya tangan rem tangan maksudnya ya. Oke, untuk di bagian dashboard yang paling ujung, nah yang tadi Mel bilang ini buku-bukunya ini kita tidak dapat ya. Kita ada dapat dua buah untuk penggantian dia oli secara rutin ya. Nanti bisa Mel kasih unjuk ke teman-teman.
Lalu ini total buahnya ada 4 buah AC dan ini sangat dingin, sangat nyaman juga. Kilometernya juga berjalan di 31.000, jadi ini kilometer asli karena Autofam menjamin menjual mobilnya tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya asli ya. Dan kalau misal teman-teman bisa lihat untuk kursinya ini memang bukan hitam, tapi ini di-upgrade atau dilapisi dengan kulit. Jadi aslinya ini warnanya ada di warna beige kekreman gitu ya, dan ini masih kain atau bludru, jadi belum yang namanya kulit gitu ya. Untuk spionnya tadi sudah Mel bahas, kalau ini dia manual ya, kalian bisa tutup dan buka secara manual. Untuk di lock dan unlock kabin sudah tersedia di bagian sebelah kanan. Untuk window-nya ini kita yang manual hanya di 3 pintu sisi sebelahnya. Kalau untuk turunnya ini secara otomatis di bagian kursi drivernya ya. Untuk pengaturannya juga ini masih manual tuh ya. Jadi maju, mundur, ini manual semua. Kalau misalnya mau lebih tegak atau mau lebih bersender ini juga bisa ya. Oke. Sebentar, Mel atur dulu. Yap. Untuk di bagian sun visor atas, nah sun visor ini sudah dilengkapi dengan kaca ya, masing-masing untuk di bagian sebelah kanan maupun di sebelah kiri semuanya sudah dilengkapi ya. Oke teman-teman, nah untuk di bagian kuncinya juga ini dia belum yang start stop engine, jadi ini masih yang kunci colok untuk di tahun 2018 gitu ya. Oke, sekarang kita sudah selesai review untuk di bagian yang interior depan. Sekarang kita langsung lanjut untuk di bagian interior belakang sekaligus penutupan. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian kursi penumpang terakhir, yaitu kursi yang belakang. Nah untuk di bagian belakang ini dia juga sama, sudah dilapisi dengan kulit ya, dengan warnanya hitam. Dan untuk di bagian headroomnya ini sebenarnya hampir sedikit mentok, tapi aman ya guys, belum kena. Untuk di bagian legroomnya juga, nah ini dia jarak kakinya juga masih nyaman lah untuk teman-teman duduk di belakang sebagai penumpang ya. Dia di bagian atasnya ini ada lampu tengahnya untuk secara menyeluruh di dalam kabinnya. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai review dari mobil Honda Brio ya 1200 cc Satya tahun 2018. Kilometernya ini ada di 31.000. Nah untuk harganya ini kita buka di 100 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung teman-teman semua cek di websitenya Autofam yang ada di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon ke Mel aja di nomornya 08138 94 kali di 077. Nah buat teman-teman, kalian juga bisa kunjungin di Instagramnya Autofam yang ada di autofam_marketing, autofam_cibubur, dan juga melisa_autofam. Serta jangan lupa juga mampir nih ya ke TikToknya Autofam. Kalian bisa lihat keseruan-keseruan di sana, ada di Autofam TV. Oke, alamatnya Autofam kita ada 2 tempat, ada di Mangkudo Square dan juga ada Cibubur. Alamat lengkapnya nanti di bagian deskripsi ya. Sekian dulu untuk review mobil Honda Brio dari kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV. Sampai jumpa lagi sama Mel. Bye.